Salam Patriot, si suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang saya cintai, kita sudah melihat 4 episode sebelumnya, keresahan rakyat, bagaimana masuknya sosialisme, kesalahan konsep, dan bukti sejarah negara-negara yang gagal menerapkan sosialisme. Sekarang saatnya kita bertanya, jika bukan sosialisme, jalan apa yang harus kita tempuh? Apakah kita harus menerima ketidakadilan begitu saja? Tentu tidak. Kita tidak sedang berkata, biarkan rakyat miskin atau biarkan yang kaya semakin kaya. Kita sedang berkata, mari kita cari jalan yang adil, benar, dan sesuai dengan jati diri bangsa kita. Bangsa Indonesia lahir bukan dari ideologi impor, bukan dari kapitalisme barat, bukan dari sosialisme timur. Kita lahir dari rahmat Tuhan dan persatuan dan pengorbanan para pahlawan. Itulah yang melahirkan Pancasila, dasar negara yang mengakui Tuhan, menghormati kemanusiaan, menegakkan persatuan, mengedepankan musyawarah, dan menjamin keadilan sosial. Pancasila bukan sekedar teks di dinding sekolah. Ia adalah kompas bangsa. Ia adalah jalan tengah yang menolak kapitalisme yang rakus, sekaligus menolak sosialisme yang menindas. Ia mengajarkan keseimbangan, kebebasan, plus tanggung jawab keadilan, plus gotong royong. Saudara-saudaraku, jika kita ingin keadilan sosial, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar ini. Pertama adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa Tuhan, hukum menjadi dingin dan keadilan jadi kosong. Iman membuat kita jujur, adil, dan bertanggung jawab, bahkan ketika tidak ada yang melihat. 2. Kesempatan yang sama, bukan hasil yang sama. Negara harus memberi jalan, pendidikan, lapangan kerja, hukum yang adil. Tapi biarlah rakyat menuai sesuai kerja kerasnya dan kebijaksanaan mereka. 3. Gotong royong, sukarela, bukan paksaan. Bantuan sosial boleh ada, tapi harus memberdayakan, bukan membuat rakyat menjadi manja. Gotong royong adalah ciri khas kita, tetapi gotong royong yang ikhlas, bukan karena dipaksa negara. 4. Negara sebagai wasit, bukan pemilik hidup rakyat. Negara harus menjaga aturan main, bukan mengatur semua aspek hidup rakyat. Negara harus kecil tetapi kuat, efisien, bukan gemuk dan boros. 5. Budaya kerja dan tanggung jawab pribadi. Kita harus mendidik generasi muda untuk bekerja keras, jujur, kreatif, inovatif. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan mentalitas menunggu bantuan, tetapi dengan mental menciptakan masa depan mereka. Saudara-saudaraku, inilah jalan keluar dari krisis ideologi yang kita hadapi sekarang. Bukan dengan mengganti satu ide asing dengan ide asing lainnya. Bukan dengan menukar kebebasan dengan janji kesetaraan, tetapi dengan kembali ke jati diri bangsa Indonesia, Pancasila, iman, gotong royong, dan kerja keras. Mari kita bayangkan sebuah Indonesia baru. Anak-anak bisa sekolah tanpa takut putus karena orang tuanya berdaya dan sejahtera. Lapangan kerja terbuka luas karena rakyat didorong untuk berwirausaha dan berinovasi. Korupsi berkurang karena pejabat takut kepada Tuhan, bukan hanya kepada KPK. Negara ramping, birokrasi efisien, pajak digunakan untuk hal-hal yang benar-benar perlu. Ini bukan mimpi. Ini bisa terjadi jika kita bersama-sama mengubah cara berpikir, mengubah cara hidup, dan menuntut pemerintah kembali kepada amanat konstitusi. Saudara-saudaraku, jangan tunggu orang lain memulai. Mulailah dari diri kita sendiri. Didik keluarga dengan nilai kerja keras. Bayarlah pajak. Tetapi juga suarakan jika pajak disalahgunakan. Tolong sesama dengan ikhlas, bukan karena politik. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebencian. Kita semua punya peran, kita semua punya tanggung jawab, dan kita semua bisa membuat perbedaan. Saudara-saudaraku, kita sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan membawa kita pada ketergantungan, kebebasan yang hilang, dan penderitaan bersama. Jalan lain membawa kita pada kemandirian, keadilan sejati, dan kemakmuran. Pilihan ada di tangan kita. Jangan sampai generasi berikutnya berkata,
Mengapa orang tua kami membiarkan kami jatuh ke dalam perangkap ideologi yang salah? Mari kita jaga Indonesia dengan iman kepada Tuhan, kesetiaan kepada Pancasila, semangat gotong royong, kecintaan pada budaya bangsa, dan keberanian untuk berkata benar sekalipun berbeda. Saudara-saudaraku, ini bukan akhir perjuangan, ini baru permulaan. Mari kita sebarkan pesan ini, mari kita bangkitkan kesadaran, mari kita bangun Indonesia yang berdaulat, kuat, dan bermartabat. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.